Perjanjian 3 hari berujung pada kebangkrutan. Selir Qin sangat menyayangi Pangeran ke-6, yang juga merupakan kelemahannya. Mendengar bahwa Kaisar Wu ingin membunuh putranya, wajah Selir Qin langsung pucat ketakutan. Dengan penuh kepedihan, ia memohon, "Yang mulia, hamba tahu telah berbuat salah. Kumohon, demi ikatan kita sebagai suami istri, ampuni hamba kali ini." Kaisar Wu berkata dengan suara dingin, "Aku malas berdebat denganmu. Segera kemasi barang-barangmu dan enyahlah dari istana Changle. Dan ingat, jika kau berani mengganggu Selir Ro lagi, berhati-hatilah dengan kepala putramu sendiri." Setelah berkata demikian, Kaisar Wu tidak memberi Selir Qin kesempatan untuk berbicara lebih lanjut dan langsung berbalik meninggalkan istana Changle. Selir Qin jatuh terduduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Wei Sun menatap punggung Kaisar Wu yang menjauh, wajahnya penuh keterkejutan dan kehilangan. Ia bergumam, sepertinya keadaan di dalam istana telah berubah total. Namun, menangis saja tidak cukup. Istana Changle berkaitan dengan nyawa Pangeran ke-6. Tak berani berlama-lama, Selir Qin segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan istana Changle pada malam itu juga. Keesokan paginya, Wei Sun bahkan secara pribadi datang ke istana Suyun untuk membawa ranting berduri sebagai tanda permintaan maaf, memohon agar Selir Ro kembali ke istana Changle. Selir Ro tak tahan melihat permohonannya yang begitu tulus, akhirnya ia kembali ke istana Changle dengan tandu lembut. Saat melihat pemandangan yang familiar, ia merasa seolah-olah sedang bermimpi. "Chun Tao, Qiwei, apakah aku sedang bermimpi?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Apakah Selir Qin benar-benar sebaik itu, dengan sukarela mengembalikan istana Changle? "Tempat ini memang lebih nyaman bagiku. Aku bisa kembali merawat bunga-bunga dan tanaman ini." Selir Ro merasa sangat bahagia. Namun, kedua pelayan, Chun Tao dan Qiwei, saling berpandangan dengan ekspresi terkejut. Dengan suara pelan, mereka berkata, "Nyonya, Selir Qin pasti tidak akan sebaik itu. Semua ini pasti berkat Tuan ke-9. Selir Ro terkejut. "Putraku?" tanyanya. Chun Tao dan Qiwei tidak berani menyembunyikan kebenaran dari tuannya. Mereka segera menceritakan apa yang dikatakan Li Longlin di depan istana Suyun sehari sebelumnya. Setelah mendengar itu, Selir Ro terkejut sekaligus bahagia. Matanya berkaca-kaca. "Anakku, akhirnya kau sudah dewasa." Di sisi lain, setelah kembali, Selir Qin semakin memikirkan kejadian itu dan merasa semakin marah. Ia pun memanggil Pangeran ke-4, Li Zhi. Dibandingkan dengan Pangeran ke-6, Li Xuan, Pangeran ke-4, Li Zhi, jauh lebih tenang dan berbakat dalam berbagai hal. Di pengadilan, ia memiliki banyak pendukung dan merupakan pesaing utama tahta putra mahkota. Ada desas-desus bahwa Pangeran ke-6 selalu berada di bawah tekanan Pangeran ke-4 dalam segala hal. Karena merasa terpojok, ia pun mencoba membuktikan dirinya dengan memberontak. Li Zhi segera datang setelah mendapat panggilan. "Salam hormat, Ibu Selir. Apa yang begitu mendesak hingga Ibu memanggilku?" Selir Qin menghela napas. "Apalagi kalau bukan tentang adikmu, Li Xuan." Wajah Li Zhi langsung menggelap. Li Xuan terlalu bodoh. Dengan hanya 800 prajurit bayaran, ia berani memberontak. Itu benar-benar tindakan pengkhianatan. Seharusnya ayahanda membunuhnya sebagai peringatan bagi semua orang. Selir Qin terperanjat. "Li Zhi, Li Xuan adalah adik kandungmu. Bagaimana kau bisa begitu kejam ingin membunuhnya? Apakah kau masih memiliki hati? Apa kau tidak sedikit pun mengingat hubungan persaudaraan kalian?" Li Zhi menjawab dengan suara dingin, "Untuk mencapai kejayaan, banyak nyawa yang harus dikorbankan. Mereka yang ingin meraih kekuasaan tak boleh terikat oleh perasaan. Lagi pula, jika Li Xuan berhasil dalam pemberontakannya, apakah kau pikir dia akan membiarkan aku hidup?" Selir Qin terdiam, menatap putranya dengan terkejut. Ia benar-benar tidak bisa memahami bagaimana kedua putranya bisa begitu dingin dan kejam. Ekspresi Li Zhi sedikit melunak. "Ibu, jangan terlalu khawatir. Jika ayahanda belum membunuh Li Xuan, itu berarti ia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ia masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkannya ketika waktunya tepat." Selir Qin mengangguk. "Kalau begitu, baguslah." Li Zhi membungkuk hormat. "Jika tidak ada hal lain, izinkan aku undur diri." Selir Qin buru-buru menahannya. "Tunggu. Ada satu hal lagi."
Hati-hati dengan Lao Jiu. Li Zi tertawa dingin dengan ekspresi meremehkan. Lao Jiu hanyalah sampah. Apa yang perlu dikhawatirkan? Membunuhnya semudah menginjak seekor semut. Pagi-pagi sekali, Li Longlin sudah tiba di kediaman keluarga Su. Yang tidak ia duga, semua wanita keluarga Su telah berkumpul di halaman, seolah-olah sedang menunggunya. Nenek Su duduk di kursi besar dengan tongkat kepala naga di tangannya. Di sisi kirinya, Luo Yuzu berdiri dengan anggun mengenakan gaun panjang biru. Wajahnya seputih porselen, sempurna seperti pahatan es, dengan sepasang mata jernih bagaikan air musim gugur yang memancarkan pesona menawan. Di sisi kanan, Su Fengling berdiri gagah mengenakan baju zirah, memegang tombak perak. Sikapnya penuh semangat, seolah siap turun tangan untuk menghukum seseorang. Li Longlin menyipitkan mata, mendengus, bagaimanapun juga, aku ini menantu keluarga Su. Apa perlu menyambutku dengan cara seperti ini? Su Fengling membentak marah, jangan banyak bicara. Kau sudah kalah dalam taruhan dengan kakak ipar. Hari ini, aku akan mengambil kepalamu. Nenek Su mengerutkan kening, wajahnya menegang. Fengling, kau gadis liar, bicaramu selalu sembarangan. Diam dan biarkan kakak iparmu yang berbicara. Su Fengling merasa kesal, tapi akhirnya menurut dan diam. Luo Yuzu menatap tajam ke arah Li Longlin. 3 hari sudah berlalu. Di mana 200.000 tael perak yang kau janjikan? Li Longlin tertawa santai. Peraknya tidak ada, tapi nyawaku masih ada 1. Haah. Luo Yuzu menghela napas panjang, alisnya berkerut rapat. Jadi benar, Kaisar memang tidak berniat membangun kembali pasukan keluarga Su. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh wanita keluarga Su tanpa putus asa, beberapa bahkan mulai menangis. Sebenarnya, mereka semua berharap Li Longlin tidak hanya sekadar membual. Mereka berharap dia benar-benar bisa mendapatkan dana dari Kaisar. Karena membangun kembali pasukan keluarga Su dan mengembalikan kejayaan keluarga mereka adalah impian yang mereka pegang teguh selama ini. Namun kenyataannya sungguh mengecewakan. Li Longlin menatap Luo Yuzu dengan rasa ingin tahu. Lalu, apa yang akan kau lakukan padaku? Benarkah kau ingin kepalaku? Luo Yuzu menggeleng pelan dan tersenyum pahit. Sampai di titik ini, kepalamu tidak ada gunanya bagiku. Lagi pula, meski kau tidak bisa diandalkan dan suka membual, setidaknya niatmu baik. Kau tetap berusaha demi keluarga Su. Ia tak ingin berkata lebih banyak lagi. Dengan tangan halusnya, ia mengeluarkan sebuah kotak brokat dari balik punggungnya dan menyerahkannya kepada Li Longlin. Ambillah. Li Longlin membuka kotak itu dan menemukan setumpuk besar surat perintah uang perak. Jumlahnya mencapai 50.000 tael. Dia terkejut. Kakak ipar, apa maksudnya ini? Luo Yuzu menjawab, dalam 3 hari ini, aku telah menjual sebagian besar toko milik keluarga Su dan mengumpulkan 50.000 tael. Gunakanlah ini dulu. Aku tahu membangun kembali pasukan membutuhkan banyak uang, dan jumlah ini jelas tidak cukup. Jangan khawatir. Sisanya akan kucari cara untuk mendapatkannya. Meski istana tidak memberikan dana, keluarga Su sendiri pasti akan membangun kembali pasukan kita, mengusir suku barbar dari utara, merebut kembali wilayah perbatasan, dan memulihkan kejayaan tanah air kita. Nenek Su mengangguk mantap, suaranya tegas. Yuzu sudah berdiskusi denganku. Keluarga Su telah menjual 90% aset toko kami. Jika masih kurang, kita akan menjual kediaman ini juga. Singkatnya, meskipun keluarga Su harus jatuh miskin dan menjadi pengemis di jalanan, kita tetap harus membangun kembali pasukan keluarga Su, mengusir kaum barbar, merebut kembali perbatasan, dan mengembalikan kejayaan tanah air kita.